Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Seluruh pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung di pemusatan latihan di Bali. Sementara 5 bintang skuad Garuda terpaksa absen sehingga opsi rotasi pemain kian terbatas. Seluruh pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung dalam pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Sejumlah penggawa skuad Garuda yang sebelumnya belum tampak sudah bergabung bersama tim. Termasuk Shane Patinama dan Kelvin Verdong yang mengikuti latihan fisik bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. 4 kiper yakni Hernando Ari, Nadio Argawinata, Emil Audero, dan Reza Arya Pratama mengikuti latihan khusus. Sesuai regulasi dari 32 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, nantinya akan dirampingkan menjadi hanya 23 pemain. Sementara itu 5 pemain pilar dipastikan absen dengan alasan berbeda, mulai dari akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Martin Pas dan Marcelino Ferdinand tak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. 2 pemain lain dibelit cedera sehingga dicoret dari daftar pemain. Mereka adalah Ragnar Oratmangun dan Sainde Walsh. Satu lagi penggawa Garuda yang absen adalah Eliano Reinders. Bintang klub Zwolle tersebut memutuskan fokus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Usai menjalani pemusatan latihan selama 5 hari di Bali, Sabtu ini menjadi hari terakhir skuad Garuda menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam sesi terakhir yang digelar secara tertutup, timnas mengebut program latihan sebelum kembali bertolak ke Jakarta besok sore. Terlihat rombongan bus dan mobil yang mengangkut para pemain dan pelatih timnas Indonesia memasuki kawasan pusat pelatihan Bali United pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Terdapat suasana yang cukup berbeda pada hari terakhir pemusatan latihan. Biasanya kawasan pusat pelatihan Bali United disterilkan dari aktivitas warga, tetapi sore ini banyak anak-anak dari Akademi Sekolah Sepak Bola yang melaksanakan latihan di kawasan ini. Walaupun kawasan pusat pelatihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan timnas tetap tertutup dan dilakukan sterilisasi di kawasan tertentu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia fokus menghadapi Tiongkok dengan misi meraup 3 poin. Jika gagal menang, langkah skuad Garuda menuju playoff akan semakin berat. Timnas Indonesia menggembleng diri menjelang laga krusial melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Tambahan 3 poin adalah harga mati jika skuad Garuda ingin bertahan di 4 besar klasemen grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan pelatih Patrick Kluivert untuk fokus mendulang 3 poin saat menjamu Tiongkok. Jika gagal menang, langkah Jay Itzes dan kolega bakal makin berat untuk menembus playoff. Erick Thohir optimistis dukungan supporter yang bakal memadati GBK Senayan Jakarta kian melecut motivasi dan spirit timnas. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya, 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu. Kehadiran dan sentuhan Kluivert secara psikologis juga dipandang mampu mendongkrak moral tanding pemain. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Anyus melaporkan. Tekanan wajib menang dalam 2 laga sisa termasuk melawan timnas Indonesia membuat pemain timnas Tiongkok stres. Terlebih tim Dragons akan bertandang ke Gelora Bung Karno Senayan yang akan dipenuhi puluhan ribu supporter Merah Putih 5 Juni mendatang. Umpan panjang kotak penalti, duel dengan Jai tadi.
Tekanan sebelum bertanding dirasakan para penggawa timnas Cina jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi menjaga peluang lolos ke turnamen akbar 4 tahunan sepak bola dunia. Posisi sebagai juru kunci klasemen dengan 6 poin menjadi kendala psikologis para pemain Cina. Terlebih, tim Dragons harus bertandang ke markas kebanggaan timnas Garuda, Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Kemenangan menjadi hal mutlak, namun untuk meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Indonesia tentu bukanlah perkara mudah. Lantaran skuad besutan Patrick Kluivert juga akan tampil habis-habisan demi mengincar kemenangan. Terlebih Indonesia juga bertekad membalas kekalahan 2-1 saat bertandang ke China. Dukungan puluhan ribu supporter timnas Indonesia sebagai pemain ke-12 juga menjadi momok menakutkan timnas Cina. Menghadapi situasi yang genting, para pemain Cina mengaku stres, tekanan untuk memenangkan laga menjadi beban tersendiri skuad Suhan Branko Ivanovic. Salah satunya bek timnas Cina, Li Lei, yang mengungkapkan jika kalah melawan Indonesia maka pupuslah peluang negeri tirai bambu berlaga di Piala Dunia. Guna meredakan stres, para pemain Asosiasi Sepak Bola Cina mendatangkan psikolog berpengalaman untuk membantu mental para pemain. Bek timnas Indonesia, Miss Hilgers menggila di atas panggung saat perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir di Bali. Hilgers bernyanyi lagu Gemu Famire sambil berjoget. Bek timnas Indonesia Miss Hilgers tampil pecah saat perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bali 30 Mei kemarin. Di atas panggung, bek FC20 itu bernyanyi dan berjoget lagu Gemu Famire bersama Nadeo Argawinata. Meski tak hafal lagunya, tak menyurutkan semangat Hilgers untuk bergoyang. Di sela-sela pemusatan latihan jelang lawan Cina, momen kemeriahan tetap mewarnai perayaan ultah Ketum PSSI yang ke-55 tahun. Para pemain, pelatih dan staf timnas makan malam bersama Erick Thohir. Erick Thohir pun mendapat ucapan selamat dari para pemain. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert juga menjanjikan kemenangan atas Cina. Pak Erick, happy birthday to you. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mendapat hadiah foto dari seluruh pemain timnas lengkap dengan tanda tangan. Well, thank you. It's been a lovely night. Thank you guys. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jumlah korban meninggal dari longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Data sementara 17 orang meninggal, belasan luka-luka dan 8 orang masih hilang. Korban meninggal dari longsornya tambang galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Basarnas dan tim gabungan mencatat per sore ini jumlah korban tewas sudah 14 orang. Ratusan personel pun dikerahkan untuk mencari 11 korban yang masih hilang. Saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi. Khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas, dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan, sudah kita mitigasi terlebih dahulu. Saat ini pekerja yang berhasil selamat sebanyak 6 orang dan sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Selain 11 korban hilang, 7 truk dan 4 eskavator juga tertimbun. Para korban merupakan pekerja tambang yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Kuningan hingga Indramayu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemilik tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat sudah ditangkap pihak kepolisian. Polisi sudah mengamankan pemilik tambang untuk diminta keterangan terkait peristiwa longsor. Sebelumnya, tambang galian C ini memiliki izin dan aktif hingga November 2025.
Saat ini sudah 6 orang saksi diperiksa polisi terkait longsornya Gunung Kuda sehingga menelan korban 17 jiwa. Keenam orang yang diperiksa berasal dari 4 yayasan yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 dari 4 yayasan terbukti melakukan eksploitasi dan 1 yayasan masih dalam tahap eksplorasi. Namun izin keempatnya sudah dihentikan. Seorang anak dari salah satu korban longsor di Gunung Kuda mendatangi posko antemortem. Bapaknya yang masih hilang hingga kini belum kembali ke rumah sejak informasi longsor diterima pihak keluarga. Seorang anak mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Arjawinangun, Jawa Barat. Imanda namanya. Dia mencari ayahnya yang berprofesi kuli panggul pasir dan batu selama 25 tahun bernama Nur Rohman. Dirinya dan keluarga terus mencari dan berharap ayahnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Namun saat ini Imanda hanya bisa ikhtiar dengan mengikuti tes antemortem agar bisa mencocokkan DNA-nya dengan korban-korban yang sudah ditemukan petugas. Paling tes DNA sama laporan orang kehilangan aja. Tadi apa yang dilakukan oleh petugas terhadap Akang? Tes DNA, Pak. Berupa apa? Berupa semacam tes dari mulut itu. Memang itu sudah ini kan informasi orang tua belum diketemukan. Iya. Itu gimana awalnya informasi itu oleh pihak keluarga yang diterima? Dari informasi dari keluarga mah dari hari Jumat tuh belum ketemu sampai sekarang. Cuma tadi ada informasi katanya ada di rumah sakit sini, kayak kesini udah bukan, berarti nggak ada. Selain mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun, Imanda juga akan mendatangi rumah sakit lain untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban tambang longsor di Cirebon, Jawa Barat. 17 korban tewas tambang longsor di Cirebon, Jawa Barat telah dimakamkan pihak keluarga masing-masing. Suasana duka masih menyelimuti keluarga salah satu korban tewas akibat musibah tambang longsor di Cirebon, Jawa Barat. Keluarga almarhum Sarwa di Blok Pontas Desa Kenanga, Kecamatan Sumber masih terpukul dengan musibah yang terjadi Jumat kemarin. Pada Jumat siang, keluarga mendapatkan kabar jika tempat suaminya bekerja mengalami longsor. Keluarga pun syok mendengar kabar tersebut, terlebih lagi ketika sang istri mendengar informasi Sarwa dinyatakan tewas. Ke rumah sakit saya tuh udah siap bawa mobil tuh. Di sini ada mobil, orang tua mau ikut. Saya ikut, nggak taunya kakak saya pulang dari lokasi kejadian, bilangnya udah nggak ada, jadi saya drop, nggak kuat. Jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop, kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Nggak taunya drop. Terus waktu di rumah sakit ibu nggak sempat ke sana ya? Enggak. Lagi, Bu, ya? Enggak bawa lagi rumah sakit tuh. Sejak Sabtu dini hari, 2 jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kemudian hingga Sabtu siang, seluruh korban tewas sudah dimakamkan oleh keluarganya masing-masing. Hingga kini, upaya pencarian terhadap 11 korban lainnya yang tertimbun masih dilakukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Demul menegaskan Pemprov Jabar akan menanggung penuh semua biaya pendidikan anak-anak korban. Penegasan penutupan terkait dengan tambang ini, penegasan aja. Deddy Mulyadi bersama jajaran memantau proses evakuasi area penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Deddy menjamin saat ini izin perusahaan yang mengelola area penambangan sudah dihentikan. Deddy pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar mencabut semua izin penambangan di area Jawa Barat. Izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang
wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan.